salah. Jaringan teror mana saja yang bermain di Indonesia? Cuma cukup banyak karena sel-sel. Terorisme. Apa itu terorisme? Menurut KBBI, didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Sejarah terorisme. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama. Terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah terorisme di Indonesia dimulai pada tahun 1981 dengan kasus pembajakan pesawat Garuda. Sejak saat itu, aksi terorisme di Indonesia terjadi hampir setiap tahun, terutama pada malam Natal dan Tahun Baru. Beberapa peristiwa terorisme di Indonesia diantaranya, yang pertama, pembajakan pesawat Garuda pada 28 Maret 1981. Yang kedua, pengeboman Candi Borobudur pada 21 Januari 1985. Yang ketiga, bom Solo pada 19 Agustus 2012. Dan yang keempat, bom Grand Indonesia pada 17 September 2012. Hubungan terorisme dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila mempunyai tujuan sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hubungannya dapat dijelaskan melalui perannya dalam membangun fondasi nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan seperti berikut. Yang pertama, dasar negara. Pancasila menjadi dasar hukum dan politik dalam pembentukan kebijakan negara. Semua peraturan dan undang-undang di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, pandangan hidup. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan moral etika pada masyarakat Indonesia. Nilai-nilainya memberikan aturan untuk membangun kebersamaan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Dengan beragam budaya, agama, dan suku bangsa, Pancasila menjadi alat pemersatu. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, pedoman pembangunan nasional. Dalam pembangunan, nilai-nilai Pancasila mengarahkan agar setiap kebijakan tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tapi juga menjunjung tinggi kemanusiaan, keberadaban, dan kesejahteraan bersama. Yang kelima, cermin identitas bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang khas. Hal ini membedakan Indonesia dari negara lain, khususnya dalam cara menangani keberagaman dan keadilan sosial. Kasus terorisme besar di Indonesia. Yang pertama, ada peristiwa bom Bali. Terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, lokasinya di Sari Club dan Padispo Kuta, Bali. Konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Korban ada sebanyak 202 orang tewas, termasuk 88 warga Australia, 38 warga Indonesia. Korban lainnya berasal dari berbagai negara. Selain itu, lebih dari 200 orang mengalami luka-luka. Motif tujuan serangan ini adalah menargetkan wisatawan asing dan
menyampaikan pesan anti-Barat terutama terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Ledakan pertama terjadi di Padespa akibat bom bunuh diri. Ledakan kedua yang lebih besar berasal dari bom mobil di Sari Club. Ledakan ketiga terjadi di dekat konsulat Amerika Serikat, namun tidak menyebabkan korban jiwa. Pelaku serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris Jemaah Islamiyah atau JI yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qaeda. Beberapa tokoh utama yang terlibat adalah Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Imran. Dampak stabilitas keamanan Indonesia terguncang akibat serangan ini. Bali sebagai destinasi wisata internasional mengalami penurunan drastis jumlah wisatawan. Pemerintah Indonesia memperketat undang-undang anti-terorisme dan meningkatkan kerjasama internasional untuk melawan terorisme. Selanjutnya ada peristiwa Bom Bali 2 yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005. Lokasinya di Restoran Raja dan Restoran Nyoman Cafe, Jimbaran, dan Restoran Mandega Cafe. Korban 23 orang tewas, termasuk 3 pelaku bom bunuh diri. 129 orang luka-luka, mayoritas merupakan turis asing. Motif serangan ini bertujuan untuk melanjutkan agenda radikalisme dengan menargetkan turis asing dan simbol-simbol barat. Kejadian 3 serangan bom bunuh diri terjadi hampir bersamaan di lokasi wisata yang ramai pengunjung. Pelaku serangan dilakukan oleh kelompok Jemaah Islamiyah atau JI, meskipun berasal dari jaringan berbeda dengan pelaku bom Bali pertama. Dampak yang pertama, mempertegas ancaman berkelanjutan dari terorisme di Indonesia. Yang kedua, mempercepat koordinasi internasional dalam melawan terorisme, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dampak terorisme terhadap kehidupan berbangsa. Yang pertama, dampak terhadap persatuan. Di poin pertama, stigma kelompok tertentu. Prasangka negatif muncul terhadap komunitas terkait pelaku, terutama kelompok berpandangan radikal yang berpotensi memecah persatuan masyarakat. Islam sebagai mayoritas di Indonesia sempat disorot negatif internasional meski umatnya mengecam aksi tersebut. Poin kedua, ketakutan dan ketidakpercayaan. Masyarakat menjadi lebih curiga terhadap kelompok tertentu, merusak hubungan sosial antar suku, agama, dan ras. Poin ketiga, dampak ekonomi. Kehancuran sektor pariwisata Bali mengganggu mata pencaharian warga, memicu potensi konflik ekonomi di masyarakat. Kasus bom Bali pertama dan kedua memiliki dampak besar terhadap keamanan Indonesia, baik langsung maupun jangka panjang. Di poin pertama, ancaman terorisme. Peristiwa ini mengungkapkan keberadaan jaringan terorisme internasional, khususnya Jemaah Islamiyah atau JI yang terkait Al-Qaeda, memengaruhi ekonomi lokal yang bergantung pada kunjungan wisatawan. Poin kedua, ketakutan publik. Masyarakat, terutama Bali, merasa tidak aman dan pariwisata lumpuh akibat turunnya kepercayaan wisatawan. Poin ketiga, kerentanan keamanan nasional. Lemahnya pengawasan terhadap bahan peledak, pendanaan, dan perekrutan ekstremis menjadi perhatian utama. Upaya penanggulangan aksi terorisme. Yang pertama, pembentukan Densus 88. Densus 88 dibentuk pada 2003 untuk menangani terorisme dengan tujuan mengidentifikasi, mencegah, dan menangani ancaman teroris. Perannya termasuk operasi intelijen untuk melacak dan menangkap pelaku terorisme serta membongkar jaringan teroris. Yang kedua, program deradikalisasi oleh BNPT. BNPT memiliki program deradikalisasi untuk menangani akar radikalisme. Tujuannya adalah mengubah pola pikir individu yang terpapar ideologi ekstrem menjadi lebih moderat. Pendekatan dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi dengan memberi pemahaman baru serta dukungan ekonomi dan sosial bagi mantan narapidana. Sekian dari kami. Kita sebagai warga negara Indonesia berupaya untuk menanggulangi upaya aksi terorisme.